Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa alkana. Nah, sahabat excellent semuanya, senyawa alkana ini merupakan senyawa hidrokarbon karena hanya tersusun dari atom C atau karbon dan atom H atau atom hidrogen saja. Nah, secara umum, senyawa alkana itu dirumuskan dengan CnH2n ditambahkan dengan 2. Berikut ini merupakan contoh dari senyawa alkana. Yang pertama ada metana dengan rumus molekul CH4. Artinya metana ini memiliki jumlah atom C1 dan jumlah atom H-nya adalah 4. Berikutnya ada etana dengan rumus molekul yaitu C2H6. Nah, artinya etana ini memiliki jumlah atom C-nya 2 dan atom H-nya itu adalah 6. Nah, begitu seterusnya sampai dekana yang memiliki jumlah atom C10 dan jumlah atom H-nya adalah 22. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara memberikan nama dari senyawa alkana itu berdasarkan aturan UPACS. Nah, kita tahu bahwa senyawa alkana itu bisa berbentuk rantai lurus dan bisa juga berbentuk rantai bercabang. Nah, kita bahas terlebih dahulu untuk penamaan senyawa alkana rantai lurus. Oke, di sini, nah ini adalah senyawa alkana dengan rantai lurus. Kita akan coba memberikan namanya. Caranya gampang sekali ya, sahabat excellent. Kalian tinggal hitung saja berapa banyak jumlah atom C-nya. Jadi bisa dihitung, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Nah, kalau 5, kalian bisa cek di sini. Kalau C-nya 5, maka itu namanya adalah pentana. Maka untuk penamaannya mulai dengan N pentana. Jadi N-nya selalu dimunculkan gitu ya. Pentana tadi kenapa? Karena jumlah atom C-nya ada 5. Nah, jadi sangat gampang sekali untuk penamaan senyawa alkana untuk rantai lurus. Yang kedua, nah ini juga rantainya lurus ya. Nah, sama caranya, kalian tinggal hitung saja berapa jumlah atom C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Nah, kita cek kalau 6, maka di sini namanya adalah heksana. Jadi kalian mulai dengan N, maka namanya adalah N-heksana. Nah, kemudian bagaimana dengan senyawa alkana yang bentuknya seperti ini gitu ya? Apakah masih bisa dikatakan sebagai rantai lurus? Iya. Jadi kalau dia membentuk huruf L seperti ini juga termasuk ke dalam senyawa alkana rantai lurus ya. Nah, jadi kalian hitung saja berapa banyak jumlah atom C-nya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Nah, kita cek kalau 7, maka namanya di sini adalah heptana. Kita mulai dari N, maka namanya adalah N-heptana. Oke, berikutnya kalau seperti ini apakah juga merupakan rantai lurus? Jawabannya juga iya, karena membentuk huruf L juga gitu ya. Nah, jadi untuk penamaannya juga sama, kita tinggal hitung saja. Jumlah atom C-nya ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Nah, kalau 5 tadi, 5 itu adalah pentana. Jadi namanya adalah N-pentana. Jadi bentuk ini dengan bentuk ini sebenarnya dia sama. Nah, dia hanya berbeda kalau ini lurus ya. Kalau ini membentuk huruf L, tapi dia juga terhitung sebagai rantai yang lurus. Nah, kemudian kalau bentuknya seperti ini, dia membentuk seperti huruf U terbalik gitu ya. Nah, ini juga kalian hitung sebagai rantai lurus. Jadi penamaannya sama ya, kalian hitung saja berapa banyak jumlah atom C-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau 7, maka di sini namanya adalah heptana. Mulai dari N, maka namanya itu adalah N-heptana. Nah, gampang sekali ya, sahabat excellent, untuk memberikan nama senyawa alkana jika dia berbentuk rantai lurus. Nah, bagaimana untuk tata nama senyawa alkana rantai bercabang? Nah, di sini kita ingat kembali tadi ya, untuk contoh senyawa alkana ada metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, ada heptana, oktana, nonana, dan dekana. Nah, selain itu, kalian juga harus ingat ya, ada senyawa lain yang namanya senyawa alkil. Jadi senyawa alkil ini juga merupakan turunan dari senyawa alkana. Artinya apa? Artinya senyawa alkil ini adalah senyawa alkana yang kehilangan satu atom H-nya. Jadi, rumusnya secara umum itu dirumuskan dengan CnH2n ditambahkan dengan 1. Nah, jadi kalau di sini metana CH4, maka dia akan menjadi, kalau di senyawa alkil, dia menjadi CH3. Jadi H-nya ini udah berkurang 1 dia. Nah, akhiran ana di sini kalian ganti dengan il, sehingga metana dia menjadi metil. Begitu juga dengan etana ya. Etana di sini C2H6. Nah, pada senyawa alkil,
H-nya hilang satu, jadinya C2H5. Kalau di sini etana, maka ananya, akhiran ananya itu kalian ganti dengan il, maka menjadi etil. Nah, begitu seterusnya ya. Propana jadi propil, butana jadi butil, pentana jadi pentil. Nah, sampai kayaknya dekana menjadi dekil. Dan di sini kalian perhatikan jumlah H-nya itu berkurang satu ya, jadi dari H4 jadi 3, H6 jadi 5, H8 jadi 7, H10 itu jadi H9 di sini. Nah, itu. Jadi penting ya untuk mengingat juga untuk senyawa alkil ini, karena nanti pada senyawa alkana rantai bercabang, itu cabangnya dia berupa senyawa alkil. Nah, supaya kalian lebih paham, kita langsung saja lihat untuk contoh soalnya. Oke, kita tulis dulu ya, sambil mengingat, sambilkan juga menghafal untuk senyawa alkana dan senyawa metilnya. Nah, di sini, nah udah kelihatan ya, rantainya sudah tidak lurus lagi, ya kan? Jadi dia udah punya cabang di sini seperti ranting pohon. Nah, jadi cara yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah menentukan rantai induknya terlebih dahulu. Rantai induk itu adalah rantai yang paling panjang atau rantai yang terpanjang. Nah, jadi boleh pilih, boleh lurus, boleh membentuk huruf L tadi ya, atau membentuk huruf U, silakan. Yang penting jumlah atom C-nya itu yang paling banyak atau yang paling terpanjang gitu. Coba kita hitung dulu ya, saya ambil yang lurus dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita ambil lurus itu kita punya 5. Kalau kita ambil misalnya 1 dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita mulai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Kalau saya mulai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga gitu ya. Nah, berarti kesimpulan kita, rantai induk yang paling panjang itu ada di jumlah atom C-nya 6. Jadi kalian boleh pilih ya, karena banyak pilihan tadi. Saya pilih yang membentuk huruf L saja seperti ini ya. Jadi ini ada 6. Atau kalau kalian ingin pilih ini juga bisa ya, CH3, CH2 ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga boleh, tidak masalah. Nanti hasilnya juga akan sama. Namanya pasti akan sama. Nah, saya pilih yang paling gampang saja, ini yang membentuk huruf L seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan rantai induknya, maka sisanya ini itu akan menjadi cabangnya, ya, sisanya menjadi cabangnya. Nah, berikutnya apa yang kita lakukan? Kita memberikan nomor, ya, nomor pada rantai induknya tadi. Ingat, penomoran itu ada aturannya. Jadi, cabang pertama itu harus mendapatkan nomor yang paling kecil. Nah, coba ya, penomoran bisa dimulai dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, tergantung. Nah, apakah cabang pertamanya mendapatkan nomor yang paling kecil atau tidak? Nah, coba ya, kita coba-coba aja. Kalau kita mulai penomoran dari bawah, nah, maka ini sebagai cabang pertamanya. Maka 1, 2, 3. Maka cabang pertama itu akan mendapatkan nomor 3. Kalau kita mulai dari atas, maka ini 1, ini 2. Nah, maka cabang pertamanya tentu yang di sini kan? Maka cabang pertama ini akan mendapatkan nomor yang lebih kecil, 2 dan 3. Tentu kecil 2 ya. Nah, maka penomorannya wajib dari atas ke bawah. Oke, kita nomor ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selesai dinomorkan, baru kalian tentukan nama untuk cabangnya. CH3, kalian perhatikan. Nah, untuk cabang lihat di alkilnya. Jadi jangan lihat di alkananya lagi ya. Jadi alkana ini hanya untuk rantai induknya saja nanti. Nah, untuk CH3 itu namanya adalah metil. Oke, kita kasih nama metil. Nah, ini juga sama. CH3 juga metil. Di sini juga CH3 itu metil. Jadi ada 3 metilnya di sini. Nah, di sini kita mulai dari cabang yang paling kecil ya. Penomorannya dari yang paling kecil dulu. Jadi 2, karena ada 2 cabang di sini, sebutkan 2 kali. Jadi 2, 2 gitu ya. Nah, kemudian cabangnya lagi ada di nomor 4. Jadi nomornya dulu. 2, 2, 4. Nah, karena metilnya ada 3 di sini, maka tambahkan tri ya. Jadi trimetil. Kalau metilnya ada 2, berarti dimetil. Kalau cabang metilnya cuma 1, ya langsung aja metil. Nah, karena ada 3, maka 2, 2, 4, trimetil. Nah, baru sebutkan untuk rantai induknya. Tadi ada berapa? Ada 6. Nah, baru rantai induknya lihat di alkananya. Kalau 6 berarti heksana. Nah, maka untuk nama dari alkana dengan rantai bercabang ini gitu ya, namanya adalah 2, 2, 4, trimetil heksana. Oke, gampang ya, sahabat excellent. Berikutnya, nah soal yang berikutnya. Nah, ini juga rantainya bercabang. Ya, kelihatan ya rantainya ini bercabang. Oke, kita cari dulu rantai yang paling panjang.
Kalau kita mulai dari sini, saya ambil rantai lurus ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 nih. Kalau saya mulai di sini ke atas misalnya 1, 2, 3. Nah, ini kalian hitung 2 kali ya, karena dia C-nya 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapat 5. Kalau dari sini ke sini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Nah, berarti yang paling panjang itu 7. Jadi saya pilih yang paling gampang saja, yang paling kelihatan. Nah, ini juga 7 ya. Jadi kalian boleh pilih yang di sini atau membentuk huruf L tadi. Juga sama. Ini juga sama ya kalau dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, juga boleh. Terserah. Nanti namanya pasti akan sama. Nah, kemudian setelah kita tentukan rantai induknya, maka sisanya nanti menjadi cabangnya. Nah, di sini kita kasih nomor dulu ya. Ingat, cabang pertama harus mendapatkan nomor yang paling kecil. Kalau kita mulai penomoran dari sini, 1, 2, dia dapat nomor 3 nih, C2H5-nya. Kalau kita mulai dari sini, 1, 2, maka cabang pertamanya mendapatkan nomor yang paling kecil. Jadi penomoran harus dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau kita mulai dari sini, maka ini yang sebagai cabang pertamanya. Kalau kita mulai dari sini, maka ini sebagai cabang pertamanya. Jadi kalau mulai di 1, 2, 3, nah dia dapat nomor 3 nanti. Jadi penomorannya besar ya. Jadi mulainya dari belakang. Oke, kemudian kita kasih nama ini untuk cabangnya. Nah, ini CH3. Tadi kita udah tahu ya, itu namanya adalah metil. Kemudian C2H5. Kita cek C2H5 itu adalah etil. Nah, kita dapatkan cabangnya, baru kita tuliskan. Nah, berdasarkan urutan abjad ya. Jadi mulai dari etil. Nah, etil ini dia berada di nomor berapa? Nomor 5. Jadi kita tuliskan 5 etil. Kemudian cabang berikutnya 2 metil. Nah, baru rantai induknya disebutkan ya. Ada 7. Kalau 7 berarti heptana. Maka 5 etil, 2 metil heptana. Nah, gampang ya, sahabat excellent. Soal yang berikutnya. Nah, soal yang berikutnya kita sama ya, cari rantai induknya dulu. Saya coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kalau dari sini ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Oke, kalau kita berbelok ke sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6 juga. Berarti yang paling panjang 6. Saya pilih yang paling gampang saja. Yang lurus ini ya. Oke, berarti sisanya sebagai apa? Iya, sisanya dia sebagai cabangnya. Kasih nomornya dulu. Oke, kita coba ya. Kalau kita mulai dari sini, maka ini sebagai cabang pertama. Maka 1, 2, 3. Kalau kita mulai dari sini, maka ini sebagai cabang pertama. Maka nomornya 1, 2. Nah, maka cabang pertamanya dapat nomor yang paling kecil. Jadi penomoran harus dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, selesai. Nah, ini tadi, nah perhatikan ya. Nah, ini C2, CH2, CH3. Nah, kalau di sini kita lihat, ya, CH2, CH3, artinya di sini C-nya kan ada 2 ya. C-nya 2, H-nya 5. Nah, berarti di sini kalau C-nya 2, H-nya 5, ya itu namanya etil. Jadi etil itu, tadi kan rumus molekulnya C2H5, itu bisa juga diuraikan menjadi CH2, CH3. Karena jumlah C-nya sama, jumlah H-nya juga sama. Nah, jadi kalian jangan ragu ya, ini juga etil namanya. Kemudian CH3, tadi udah pasti metil. Nah, maka penamaannya mulai dari etil dulu ya. Yaitu 4 etil, kemudian 2 metil. Nah, kemudian rantai induknya ada 6. Berarti kalau 6 di sini itu adalah heksana. Jadi 4 etil, 2 metil heksana. Oke, gampang ya. Nah, berikutnya, nah ini oke, kita lihat dulu ya. Nah, berikutnya bagaimana dengan bentuk seperti ini? Caranya juga sama. Kalian tentukan rantai induknya terlebih dahulu ya. Kita coba-coba. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Oke, kalau ke bawah misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Ya, kalau mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Nah, udah bisa dipastikan ini rantai terpanjangnya adalah 7. Nah, saya pilih yang maksudnya yang L seperti ini gitu ya. Nah, saya pilih aja. Kalian juga boleh nih pilih yang lurus nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh juga. Nah, saya pilih yang seperti liter L seperti ini ya. Nah, maka sisanya ini sebagai cabangnya. Oke, kita kasih nomor dulu
Penomoran dari mana kira-kira? Iya, dari atas ke bawah ya. Kenapa? Karena CH3 ini akan mendapatkan, kalau dari sini gitu ya, CH3 ini sebagai cabang pertamanya, dia akan dapat nomor yang paling kecil. Jadi 1, 2 nih. Kalau kita mulai dari bawah, maka cabang pertamanya yang ini. Jadi kalau kita nomorkan 1, 2, 3, dia dapat nomor 4 ini. Jadi harus dari atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, nah berikutnya di sini kita lihat ya, cabang yang pertama kita kasih nama dulu, ini metil CH3, ini metil juga CH3. Nah kalau ini satu, hitung C-nya, 1, 2, 3. Berarti C-nya ada 3, H-nya 2, 2, 4, 3. Berarti C3H7. Nah kalian bisa cek di tabel tadi pada senyawa alkil ya, kalau C3H7 itu namanya adalah propil ya, dari turunan propana dia. Maka namanya kita tuliskan ya, mulai dari metil dulu. Nah, namanya 2, 3. Nah, karena ada metil ya, dia sama-sama metil, berarti 2, 3. Karena ada 2 metilnya, dimetil. Kemudian, propilnya ada di nomor berapa? Nomor 4. Nah, jadi 2, 3, dimetil, 4 propil. Ya, 4 propil. Kemudian, rantai induknya ada 7. 7 tadi adalah heptana. Jadi, namanya adalah 2, 3, dimetil, 4 propil heptana. Oke, gampang ya. Nah, coba kalian perhatikan ya dengan bentuk yang seperti ini ya. Coba ya, kita hitung dulu rantai induknya yang paling panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, kita coba lagi, cari lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 ya. Kalau dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti 7 ya. Oh, sorry, ini masih ada ya, ketinggalan ya. Nah, berarti fix nih, 7 nih. Ya, ada 7 kalau sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke, berarti yang 7-nya yang paling panjang ya. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, nah berarti sisanya sebagai cabangnya. Nah, ini adalah cabangnya. Oke, kita kasih nomor dulu. Dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Kita cek dulu. Kalau kita dimulai dari sini, maka ini cabang pertamanya. Maka dia dapat nomor berapa? 1, 2. Dia dapat nomor 2. Kalau kita mulai dari bawah, maka ini cabang pertamanya. Dia dapat nomor berapa? 1, 2, 3. Dapat nomor 4. Nah, maka kita harus memberikan nomornya dari atas ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi kita lihat ya, namanya ini ada metil, ini juga metil. Nah, perhatikan, ini jumlah atom C-nya ada berapa? Ya, jumlah atom C-nya di sini itu ada 3 ya. Ada 3 dan hanya 7. Nah, sekilas terlihat seperti propil dia kan, karena sama-sama memiliki jumlah atom C3 dan jumlah atom H-nya itu 7. Nah, padahal dia berbeda ya. Berbeda, jadi ini merupakan senyawa namanya adalah isopropil. Nah, cara membedakannya bagaimana? Cara membedakan propil dan isopropil itu adalah kalau propil itu rantainya lurus dia. Lurus ya. Kelihatan ya lurus ya, CH2, CH2, CH3. Tapi kalau dia isopropil, dia kelihatan bercabang di sini. Nah, kelihatan ya, ini ada apa namanya? Rangkapnya ya. Maksudnya ikatannya gitu ya. Nah, ini kan bercabang dia nih. Nah, seperti ini ya, dia bercabang. Nah, maka itu namanya adalah isopropil. Nah, jadi bukan propil walaupun dia sama-sama memiliki jumlah atom C3 dan atom H-nya 7. Jadi kalian harus hati-hati. Jadi kalau propil itu memang harus lurus seperti ini. Ketika dia bercabang seperti ini, itu namanya adalah isopropil. Nah, oke. Kita berikan nama dulu ya. Namanya itu adalah metil ya di nomor 2 dan nomor 3. Maka oke. Ini seharusnya nah ini ditulisnya di metil heptana ya. Oke, syarat ya. Isopropil ini dituliskan di akhir ya, harus dituliskan di akhir. Jadi kalian tuliskan 2, 3 dimetil, 4 isopropil heptana. Nah, jadi isopropilnya itu dituliskan di belakang seharusnya ya. Oke, syarat ya. Jadi 2, 3 dimetil, 4 isopropil. Karena 2, 3 tadi dari nomor metilnya ya, 2, 3. 4 isopropil, 4. Nah, jadi isopropil ini dia terikat di nomor 4 tadi ya, penomoran nomor 4. Nah, jadi namanya itu 2, 3 dimetil, 4 isopropil heptana. Nah, jadi terbalik ya, kalian perbaiki. Karena isopropil itu dituliskan terakhir walaupun dia abjadnya I ya, gini ya. Nah, oke.
Oke, sahabat excellent, semoga bermanfaat ya, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.